Saudara kita semua, tentu saja saya akan menjelaskan portofolio UAS inovatif yang saya pilih. Sebelumnya saya memilih judul mengenai ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan, ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya ini ada karnivora, herbivora, dan karnivora. Nah, kita lanjut. Daftar isi itu ada pendahuluan, perumusan masalah, latar belakang, dan kesimpulan. Pendahuluan ini berisikan tentang bagaimana saya merancang IPA inovatif dan kekurangan yang ada pada materi ini. Nah, untuk pendahuluannya itu bagaimana saya merancang IPA inovatif ini dengan cara mengkaitkan pendalaman pembelajaran yang menekankan pada proses penyelidikan dan eksplorasi untuk membangun pemahaman dan pengetahuan pada siswa. Fase A, fokus utamanya adalah mengenalkan awal dan pemahaman dasar melalui pernyataan yang mendorong rasa ingin tahu siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan belajar mandiri. Siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, dan melakukan refleksi terhadap apa yang mereka temukan, dengan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses tersebut. IPL ini dalam fase A membantu siswa untuk mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada, serta mempersiapkan mereka untuk fase-fase pembelajaran berikutnya yang lebih mendalam dan kompleks. Kekurangannya itu belum saya temukan, tidak ada di dalamnya. Lalu rumusan masalah itu mengapa kita sebagai pendidik harus mengamati tentang model pembelajaran inquiry learning yang akan diterapkan pada pembelajaran IPA tersebut. Pada fase ini, peserta didik diperkenalkan dengan sebuah pertanyaan atau permasalahan yang menarik untuk dipecahkan. Dalam konteks mata pelajaran IPA SD kurikulum Merdeka pada materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, fase A IPL, akan dimulai dengan pemberian pertanyaan atau topik penelitian yang relevan dengan materi IPA SD yang sedang dipelajari, yakni pada materi perkembangan dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ini saya lebih memilih ke ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan. Jadi nanti siswa itu diminta untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lanjut, merangsang rasa ingin tahu siswa terhadap jenis hewan tersebut dan lebih memahami lagi tentang hewan tersebut termasuk ke dalam jenis apa, kayak ayam termasuk herbivora atau karnivora, singa termasuk herbivora, karnivora atau omnivora, seperti itu. Lalu latar belakang itu inquiry learning adalah pendekatan yang menekankan pada proses eksplorasi, pengamatan, dan penyelidikan untuk membangun pengetahuan. Pada fase A, fokus utama adalah pengenalan dan pemahaman dasar konsep-konsep melalui pertanyaan inquiry. Fase A, pengenalan konsep, pernyataan, eksplorasi, pembimbingan guru, dan refleksi. Inquiry fase A bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk belajar secara mandiri melalui penemuan dan penyelidikan aktif. Lalu, sintak dalam inquiry itu ada identifikasi pernyataan awal, eksplorasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, komunikasi hasil. Lalu, capaian pembelajaran modul itu peserta didik mengenal ciri hewan berdasarkan jenis makanan, dan yang kedua,
peserta didik mengklasifikasi ciri hewan berdasarkan jenis makanannya. Penerapan materi pembelajaran IPA yang diterapkan pada model inquiry learning adalah ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan. Pada materi ini, hewan berdasarkan jenis makanan, peserta didik belajar mengenai ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan, apa aja hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Penerapan ini dilakukan supaya peserta didik kelas 1 dan 2 dapat mengenal, mengelompokkan, dan mengklasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Selain melatih peserta didik untuk mandiri dan bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD, dengan metode ini peserta didik dapat mengenal, mengelompokkan, klasifikasi ciri hewan berdasarkan jenis makanan dengan lebih luas dan belajar hewan-hewan di sekitar itu termasuk ke dalam jenis makanan apa hewan tersebut. Alat dan bahan yang digunakan untuk bermain atau bisa mengetahui sebelum lebih lanjutnya, itu yang saya gunakan adalah media pembelajaran seperti ini. Kayak siswa diminta untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanan. Itu alatnya itu ada gunting, lem, double tip, dan spidol warna. Bahannya itu ada kertas berwarna atau manila asturo, origami, sedotan atau stik es krim secukupnya, dan kertas HVS plus gambarnya. Caranya nanti gambarnya itu habis di print, dipotong, lalu gambarnya itu ditempel. Nah, sebelumnya sedotannya itu dipotong jadi dua dulu, baru dipotong, terus baru ditempel ke gambarnya. Tempel bisa menggunakan spidol menggunakan double tip atau lem. Terus itu origaminya itu dibentuk seperti amplop untuk tempatnya. Nah, di situ label nama kayak karnivora, herbivora, omnivora, dan insectivora itu ditempel dan amplopnya itu diletakkan pada label tersebut. Nah, nanti siswa secara berkelompok itu mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan portofolio UAS inovatif yang saya pilih. Sebelumnya saya memilih judul mengenai ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan. Ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya ini ada karnivora, herbivora, dan karnivora. Nah, kita lanjut. Daftar isi itu ada pendahuluan, rumusan masalah, latar belakang, dan kesimpulan. Pendahuluan ini berisikan tentang bagaimana saya merancang IPA inovatif dan kekurangan yang ada pada materi ini. Nah, untuk pendahuluannya itu bagaimana saya merancang IPA inovatif ini dengan cara mengkaitkan pendalaman pembelajaran yang menekankan pada proses pendidikan dan eksplorasi untuk membangun pemahaman dan pengetahuan pada siswa. Fase A, fokus utamanya adalah mengenalkan awal dan pemahaman dasar melalui pernyataan yang mendorong rasa ingin tahu siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan belajar mandiri. Siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, dan melakukan refleksi terhadap apa yang mereka temukan, dengan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses tersebut. IPL ini dalam fase A membantu siswa untuk mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada, serta mempersiapkan mereka untuk fase-fase pembelajaran berikutnya yang lebih mendalam dan kompleks. Kekurangannya itu belum saya temukan, tidak ada di dalamnya. Lalu rumusan masalah itu mengapa kita sebagai pendidik harus mengamati tentang model pembelajaran inquiry learning yang akan diterapkan pada pembelajaran IPA tersebut.
Pada fase ini, peserta didik diperkenalkan dengan sebuah pertanyaan atau permasalahan yang menarik untuk dipecahkan. Dalam konteks mata pelajaran IPA SD kurikulum Merdeka pada materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, fase A IPL, akan dimulai dengan pemberian pertanyaan atau topik penelitian yang relevan dengan materi IPA SD yang sedang dipelajari, yakni pada materi perkembangan dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ini saya lebih memilih ke ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan. Jadi nanti siswa itu diminta untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lanjut, merangsang rasa ingin tahu siswa terhadap jenis hewan tersebut dan lebih memahami lagi tentang hewan tersebut termasuk ke dalam jenis apa, kayak ayam termasuk herbivora atau karnivora, singa termasuk herbivora, karnivora atau omnivora, seperti itu. Lalu latar belakang itu inquiry learning adalah pendekatan yang menekankan pada proses eksplorasi, pengamatan, dan penyelidikan untuk membangun pengetahuan. Pada fase A, fokus utama adalah pengenalan dan pemahaman dasar konsep-konsep melalui pertanyaan inquiry. Fase A, pengenalan konsep, pernyataan, eksplorasi, pembimbingan guru, dan refleksi. Inquiry fase A bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk belajar secara mandiri melalui penemuan dan penyelidikan aktif. Lalu, sintak dalam inquiry itu ada identifikasi pernyataan awal, eksplorasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, komunikasi hasil. Lalu, capaian pembelajaran modul itu peserta didik mengenal ciri hewan berdasarkan jenis makanan, dan yang kedua, peserta didik mengklasifikasi ciri hewan berdasarkan jenis makanannya. Penerapan materi pembelajaran IPA yang diterapkan pada model inquiry learning adalah ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan. Pada materi ini, hewan berdasarkan jenis makanan, peserta didik belajar mengenai ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan, apa aja hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Penerapan ini dilakukan supaya peserta didik kelas 1 dan 2 dapat mengenal, mengelompokkan, dan mengklasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Selain melatih peserta didik untuk mandiri dan bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Dengan metode ini, peserta didik dapat mengenal, mengelompokkan, klasifikasi ciri hewan berdasarkan jenis makanan dengan lebih luas dan belajar hewan-hewan di sekitar itu termasuk ke dalam jenis makanan apa hewan tersebut. Alat dan bahan yang digunakan untuk bermain atau bisa mengetahui sebelum lebih lanjutnya, itu yang saya gunakan adalah media pembelajaran seperti ini. Kayak siswa diminta untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanan. Itu alatnya itu ada gunting, lem, double tip, dan spidol warna. Bahannya itu ada kertas berwarna atau manila asturo, origami, sedotan atau stik es krim secukupnya, dan kertas HVS plus gambarnya. Caranya nanti gambarnya itu di-print, habis di-print, dipotong, lalu gambarnya itu ditempel. Nah, sebelumnya sedotannya itu dipotong jadi dua dulu, baru dipotong, terus baru ditempel ke gambarnya. Tempel bisa menggunakan spidol menggunakan double tip atau lem. Terus itu origaminya itu dibentuk seperti amplop untuk tempatnya. Nah, di situ label nama kayak karnivora, herbivora, omnivora, dan insectivora itu ditempel dan
amplopnya itu diletakkan pada label tersebut. Nah, nanti siswa secara berkelompok itu mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan label yang sudah ada. Setelah itu, sintak pada penerapan materi ini ada orientasi, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Orientasi itu lebih ke awalan, lalu pengumpulan data itu siswa mencari data-datanya, setelah mencari datanya dicari dan ada, lalu analisis data tersebut. Nah, analisis data ini ya seperti tadi kayak cicak itu makan lalat, atau cicak makan hewan kecil, itu termasuk ke karnivora. Lalu singa makan buaya makan ikan atau daging, nanti masuknya ke karnivora dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu inquiry learning atau pembelajaran berbasis inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam mengeksplorasi, meneliti, dan menemukan konsep-konsep sendiri. Dalam konteks pembelajaran ciri hewan berdasarkan jenis makanan, inquiry dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Dengan penerapan inquiry learning dalam pembelajaran tentang ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan, siswa tidak hanya belajar fakta-fakta ilmiah, tetapi juga belajar bagaimana proses ilmiah itu terjadi secara langsung, serta mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial yang penting. Berikut ini modul ajar yang saya gunakan. Nah, di sini ada identitas, itu ada nama penyusun, sekolah, mata pelajaran, fase, kelas, dan semester. Di sini di dalam itu juga ada juga informasi umum. Informasi umum ini berisikan tentang identitas modul. Ada penyusun, itu saya sendiri, Yunani Samitasari. Intansi itu kota wisata. Mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan alam. Fasenya itu fase A kelas 2. Capaian pembelajarannya itu strategi dapat membedakan ciri dan bentuk pada umumnya. Lalu kompetensi awalnya, lalu babnya itu ciri-ciri hewan. Lalu topiknya itu ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanan. Lalu alokasi waktunya itu 2 kali 35 menit atau 2 pertemuan. Lalu itu kompetensi awal itu mengklasifikasi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan, profil pelajar Pancasila yang digunakan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, patriotis, dan kreatif. Lalu berikutnya itu sarana dan prasarana. Sarananya itu buku pegangan siswa dan lembar kerja peserta didik. Targetnya itu peserta didik reguler, dan berikutnya itu peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya audio, memiliki kesulitan dengan bahasa, pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonstruksi, jangka panjang, dan sebagainya.
Yang ketiga, statistik dapat mencapai penyampaian tinggi, mencerna, memahami dengan cepat dan lebih maju dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Lalu model yang digunakan itu inquiry learning dan sistemnya itu tatap muka. Lalu yang berikutnya itu ada kompetensi inti, ada tujuan, pemahaman bermakna, pernyataan tematik. Lalu berikutnya lagi itu ada kegiatan pembelajaran. Itu kayak isinya kayak kegiatan awal, kegiatan inti, terus kegiatan penutup. Nah, kegiatan inti itu nanti disesuaikan dengan sintak inquiry, kayak perumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, penguji hipotesis. Lalu berikutnya itu ada asesmen atau penilaian. Asesmen atau penilaian ini itu ngambil yang asesmen diagnostik, formatif. Kalau penilaian sama penilaian diagnostik itu kayak penilaian non kognitif, sama asesmen formatif. Nah, seperti yang ditampilkan itu seperti ini penilaiannya. Lalu refleksi guru, ada juga refleksi siswa. Lalu ini lembar penilaian pada siswa, untuk siswa. Lalu ini rubrik penilaiannya. Ini masih rubrik. Ini penskorannya seperti itu. Jadi bisa dibaca sendiri. Setelah itu kegiatan pengayaan data media dan uji pemahaman soal yang sesuai dengan AKM. Ada 10 soal. Dan ini 10 soal ini, dan ini punya jawabannya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD yang pertama, tadi yang siswa disuruh berkelompok, lalu secara kelompok itu bergantian mempraktekkan LKPD-nya tersebut. Nah, saya memilih LKPD-nya ada 2. Yang pertama ini untuk mengajarkan siswa hewan itu termasuk ke kelompok mana, serap berkelompok, tapi itu bergilir, jadi satu median itu untuk 5 kelompok, nanti serap bergilir mereka mempraktekkan ini. Dan ini LKPD yang kedua itu untuk melatih pengetahuan siswa yang telah mereka pelajari tadi di LKPD sebelumnya. Lalu ini bahan ajarnya. Ini juga bahan ajar. Ini juga bahan ajar. Ini glosarium yang isinya siswa itu belum mengetahui kata-kata yang di dalamnya. Dan berikutnya daftar pustaka. Nah, itu tadi pemaparan atau penjelasan modul yang saya buat dan saya rancang. Pada video yang terakhir akan ada penjelasan cara bermain media digital yang saya buat dan konvensional yang saya buat. Terus simak videonya.
YouTube.